Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Amsal pasal 31. Hari ini Pastor Hawkit yang berkhotbah. Kita melihat bagaimana akhir kesimpulan dari seluruh Amsal. Penulis mengatakan bahwa anakku harus mendengar akan pengajaran dari ayahmu di ayat ke-18. Ini adalah satu kitab pengajaran di Amsal pertama dikatakan di ayat 11, jangan kita meninggalkan ajaran dari ayahmu. Ini adalah perkembangan kedewasaan bagi Israel. Di sini juga kita seperti seorang ayah yang berbicara. Hari ini kita melihat sampai di pasal 31. Ini melihat bagaimana pengajaran dari seorang ibu. Di sini kita melihat seorang yaitu bernama Lemuel, Raja Masa. Ini adalah pembicaraannya. Ini bukan dia yang berkata. Ini adalah pengajaran Amsal dari ibunya. Ini pengajaran dari Raja Lemuel, Raja Masa. Anakku, apa yang harus kamu kerjakan? Kita melihat dari awal sampai dengan akhir, diawali dengan pengajaran dari seorang ayah dan diakhiri dengan seorang pengajaran dari ibu. Ini adalah perkembangan pertumbuhan dari seorang anak. Seorang anak bagaimana harus bertumbuh. Kamu harus meninggalkan orang yang punya menggunakan kekerasan atau para perempuan sundal. Itu harus memperhatikan akan pendampingmu, jangan sampai terpikat, dan harus memperhatikan bagaimana tentang nafsu, jangan serakah, dan harus mencari hikmat. Demikianlah awal dari Amsal. Ini satu yang sangat kuat, sangat tegas, agar orang remaja Israel jangan sampai mendapatkan satu percobaan. Di sini dikatakan anakku, dalam hidupmu harus ada pengendalian diri. Ini berbicara kepada seorang raja, seorang milik Tuhan. Kamu sebagai raja harus memimpin orang, tetapi terlebih dahulu harus menguasai tentang diri, di hadapan orang sebagai seorang raja harus memelihara terlebih dahulu kehidupannya. Di sini dibagi dalam 2 subbagian, ayat 1 sampai dengan 9, ayat 10 sampai dengan 31 subtema yang kedua. Di ayat pertama subtema pertama dikatakan ajaran untuk hidup. Pemeliharaan hidup bukan hanya seperti satu perjanjian.
Karena dalam perjanjian ada sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Tetapi dalam mengurus atau memelihara hidup, kamu harus tahu apa yang yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Memelihara kesehatan bukan dengan kata harus diet, makan makanan yang diet. Harus tahu akan keadaan tubuh dan harus ada keseimbangan dalam hidup. Ini dinamakan dengan pemeliharaan hidup. Kalau misalnya demam atau macam-macam sakit, haruslah kita diawali dengan memelihara cara makan. Dan bagi seorang raja, apa yang harus dipeliharanya, diperhatikannya? Di ayat ketiga dikatakan, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jangan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Ayat keempat, disebutkan nama, tidak pantaslah bagi Raja Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, atau bagi pembesar-pembesar menginginkan minuman keras. Pernahkah kamu melihat kalau raja lagi mabuk minum anggur? Karena seorang raja-raja suka akan minum anggur karena tidak ada bisa yang menghalangi mereka untuk melakukan demikian. Tetapi raja yang baik, dia bisa mengadakan keterbatasan diri, dan raja juga harus bagi orang yang tertindas. Untuk membantu mereka. Di ayat 9 dikatakan, bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berilah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Kalau orang biasa itu tidak bisa melakukan, karena tidak bisa memperhatikan akan keinginan orang. Karena pada saat mabuk mereka hanya melakukan apa yang diinginkan, tidak berkata sembarangan, tidak ada kebijaksanaan sebagai raja. Dan setiap kata juga untuk meneguhkan dan membantu orang. Kita tidak tahu Raja Lemuel ibunya siapa, dan juga kita tidak tahu ini raja dari siapa. Tetapi kalau dikatakan dia yang orang yang saleh, raja ini, kalau umat Tuhan di Alkitab ada juga ada dikatakan di sini dikatakan ada yang ajaran dari ibunya. Ayat kedua dikatakan, apakah yang akan kukatakan? Anakku, anak kandungku, anak najarku. Di sini dengan gunakan kata akan hubungan dengan dia, dikatakan anakku, anak kandungku, anak najarku. Haruslah baik-baik mendengar apa yang aku ajarkan kepadamu. Janganlah kau berikan kekuatan kepada perempuan dan juga membinasakan raja-raja di jalan. Sekarang kamu adalah seorang raja. Tidak lagi harus memperhatikan atau tidak, tetapi karena ini adalah satu tugas yang harus memberikan berkat dan keadilan bagi kerajaanmu. Jangan menjadi raja yang rusak. Di ayat keempat dikatakan 2 kali untuk jangan minum anggur. 2 kali raja meminum anggur dan para pembesar menginginkan minuman keras.
Karena bagi para pembesar menginginkan minuman keras. Ini satu yang tidak pantas kalau di mana-mana untuk meminta minuman keras. Karena sekali minum akan lupa segalanya dan akan mengakibatkan satu penggosipan. Menjadikan pembicaraan bagi orang. Tapi bagi orang yang hampir mati atau orang yang menderita, mereka menggunakan minuman keras untuk membius diri sendiri. Berarti bagi orang yang menderita dibiarkan untuk mereka minum agar dia melupakan akan kesengsaraan dalam hidupnya. Di ayat ke-7, untuk tidak lagi mengingatkan kesusahannya, melupakan kemiskinannya. Tetapi kamu adalah seorang raja. Kamu bukan orang yang miskin atau yang susah, tetapi kamu harus membuka mulutmu untuk orang yang bisu, untuk orang yang merana. Harus buka mulut, ambil keputusan secara adil dan memberikan kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Kamu adalah raja. Mulutmu membawakan rahmat, harus membawakan keadilan bagi negara, bukan hanya hidup bagi diri sendiri. Kamu ada misi di negaramu, harus harus mengasihi, menyayangi diri sendiri, dan mulut raja itu sangat penting. Jangan menggunakan anggur untuk memuaskan diri. Harus memelihara untuk mengambil keputusan dan memberi hak. Karena latar belakang dari semua ini karena harus mengambil keputusan, kamu hidup untuk orang dan untuk sebagai raja. Hidupmu adalah milik Tuhan. Bagi kita sekarang, ayat ini apakah memberitahu untuk tidak minum anggur? Kalau kamu sebagai raja demi orang lain, kamu jangan minum anggur. Karena kamu bisa untuk mengambil keputusan atau pembicaraan bagi orang lain. Peliharalah mulutmu, peliharalah hidupmu. Ayat 10-30 adalah 31 itu menerangkan tentang istri yang cakap. Boleh dikatakan ini adalah lagu pujian bagi seorang istri yang cakap. Ayat 10-30, di ayat 22, di adalah kata Ibrani. Ayat 31 menggunakan iz di bahasa Ibrani. Di bagian pertama alef,最後係頭。Mengapa harus menggunakan kata petunjuk untuk mendapatkan istri yang cakap? Seperti A apa, B apa, dan seterusnya. Pada saat kita membaca, kita bisa berpikir, apakah urutannya dengan yang terpenting diatur? Pertama dikatakan istri yang cakap, yaitu istri menggunakan kata A.
B ada bata, suami yang mengandalkan dia. Mereka menggunakan ada hubungan yang saling mempercayai. Kalau dia mempunyai istri yang demikian, suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Dan juga tidak ia berbuat baik, dan dia di sini menggunakan urutan diatur. Kata-kata huruf abjad ini mengatur bagaimana urutan dari penguraiannya. Semuanya menggunakan istri yang cakap. Dia tidak menggunakan kata yang mudah dicari. Dikatakan siapa yang mudah yang mendapatkan. Setelah kamu membaca habis Amsal ini, kamu di sini menggunakan kata tanya. Ibunya mengingatkan Raja Lemuel di mana untuk mendapatkan istrinya. Yang cakap ini menggunakan menerangkan harga seorang wanita di Amsal pasal 18. Pengertian melebihi dari pengertian. Di situ warna merah untuk menerangkan satu hikmatnya, satu yang sangat berharga sekali. Kalau kita baca Amsal pasal 8, di situ adalah seluruh tentang hikmat, wajangan hikmat. Dimanapun bisa mendengarkan akan suaranya, di pintu-pintu gerbang juga bisa mendengarkan suaranya. Seorang yang hidup semuanya harus punya hikmat. Tetapi kalau kita hidup, kita tidak begitu memperhatikan. Kita hidup melewati seperti orang yang bodoh. Hikmat itu satu seperti bagaimana kalau kita naik tangga, ya demikian kita harus naik. Sesuatu prinsip dari hidup semuanya diajarkan. Hikmat setiap hari, setiap waktu memberitahukan kepada kita di setiap masalah punya hikmatnya sendiri, pengetahuannya sendiri. Kamu mendapatkan hikmat akan mendapatkan semuanya. Maka dikatakan di sini istri yang cakap. Kita yang menyebutkan sebagai istri yang cakap, yang harganya seperti permata. Dia bisa untuk mendirikan negara, mendirikan keluarga, bisa menenangkan di segala, membawa perdamaian. Semuanya ada pada pengertiannya, pada hikmatnya. Dan juga dikatakan orang yang bisa diandalkan, dan juga dikatakan juga di situ dia juga mengandalkan suaminya. Di sini dikatakan
suami yang percaya kepadanya tidak akan kekurangan keuntungan. Satu yang tidak ada kekurangan, karena orang yang tak tahu untuk puas atau cukup, mereka adalah orang yang sukacita. Yang di ayat 23 dikatakan, apa yang dikerjakan di situ suaminya tidak kekurangan apapun. Di situ dia menggunakan tangan untuk memintal. Di sini saya ada satu yang istimewa. Dia bukan orang yang malas untuk tidak bekerja, dia suka bekerja. Kalau kita melihat dari ayat, dalam keluarganya, di rumahnya tidak ada kekurangan. Di ayat 13, ia mencari bulu domba dan rami, yang senang bekerja dengan tangannya. Di sini bukan karena dia kekurangan sesuatu untuk bekerja. Dia punya puas yang cukup dalam hidupnya. Di sini dia juga dikatakan mencari bulu domba dan rami untuk dengan senang bekerja dengan tangannya. Di sini fokusnya dikatakan ia mencari. Di sini di sini melihat dia dengan senang bekerja, bukan dipaksa. Bukan karena kekurangan dia bekerja. Jadi kita melihat beingnya ada di sini. Dia menikmati apa yang dia kerjakan. Di ayat 14 dikatakan istri yang itu ia merupakan satu sifat seperti kapal-kapal saudagar. Dia seperti sebuah kapal dari jauh mendatangkan makanan. Dikatakan apa rencananya atau dia seperti dari jauh membawakan bermacam-macam makanan datang. Saya tidak tahu Lemuel ini apakah itu adalah istrinya atau yang akan istri yang akan dinikahinya. Ini satu pengetahuan bahwa dia bisa untuk mendatangkan makan. Dia tahu dia mendatangkan makanan dari jauh. Di sini kita tahu bahwa ini dia bukan orang yang kekurangan. Itu persediaan dari luar juga bisa didapatkan. Dia orang yang pintar. Kemudian di situ dikatakan dia bangun kalau masih malam, lalu menyiapkan makanan untuk seisi rumah dan membagikan tugas-tugas kepada pelayan-pelayan perempuannya. Dia bukan orang yang cuma melipatkan tangan. Dia di situ juga ada pelayan-pelayan perempuan. Di situ dia bisa membagikan tugas dan menyediakan makanan bagi seisi rumahnya. Pagi-pagi dia sudah bangun dan sudah disediakan dan sudah baik pekerjaan atau pembagian tugas. Jadi kita tahu kalau kita di rumah ada pembantu, itu satu yang tidak mudah. Dia
tinggal di rumah, dia menunggu untuk mendapatkan tugas, tetapi kita tidak tahu sehingga pembantu kita tidak tahu apa yang di rumah yang harus dikerjakan. Tetapi istri yang cakap ini, dia tahu karena masih pagi, dia juga sudah bangun untuk membagikan tugas. Kemudian dia bisa membeli sebuah ladang yang diinginkan dari hasil tangannya. Di sini di Israel masa itu dalam masa boleh jual beli. Dulunya itu adalah peninggalan dari nenek moyang mereka, itu milik pusaka, tidak boleh untuk dijual belikan. Ini mungkin karena masa Israel di zaman yang sudah belakangan, jadi mereka bisa untuk mengadakan jual beli. Dan dari hasil tangannya kebun anggur yang ditanamnya, ia membeli sebuah ladang yang diinginkan, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Mereka punya keuangan untuk membeli ladang dan menanami kebun anggurnya, atau menanam pohon ara. Di ayat 17. Di sini kita melihat satu perempuan yang spesial. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan dan menguatkan lengannya. Yaitu orang yang kuat. Dan kalau sesuatu yang ingin dikerjakan, dia bisa sanggup mengerjakan. Di sini kita bisa mengingat akan di kitab Lot. Dia dibandingkan dengan Naomi, dia orang yang kuat. Ayat 18. Ia tahu bahwa pendapatannya dan menguntungkan pada malam hari, pelitanya tidak padam. Tapi sesungguhnya kalau selalu lembur, ini tidak bisa bertahan lama. Jadi kalau kita menggunakan dengan cara yang terang yang bagus untuk melihatnya, sesungguhnya tidak perlu demikian mengerja karena harus memanfaatkan waktu yang baik. Tidak bisa tidak untuk larut malam baru tidur dan pagi-pagi sudah bangun. Di sini dia tahu akan bagaimana penggunaan waktu. Ayat 19, dia bisa untuk memintal. Di sini saya merasa dia juga bukan satu karena yang harus dia kerjakan, tetapi karena dia juga punya pelayan-pelayan perempuan. Tetapi di sini kan akan berkarya, beraktivitas. Saya berpikir kalau keadaan perekonomian di rumah sampai batasnya, apakah kamu bisa melakukan mengerjakan demikian, tetapi di sini dia menikmati apa yang dia ingin kerjakan. Ini bukan untuk mencari keuntungan, keuangan. Dia mengurus rumahnya dengan baik dan dia bisa menggunakan akan apa yang dia sukai.
dia dengan jelas mengerti apa dan mengerjakan apa yang dia suka. Di 20 dikatakan ia memberi tangannya kepada orang yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada orang miskin. Kita melihat tangannya, di sini kita melihat akan hatinya. Dia bisa menggunakan talentanya, bekerja, dan juga mengerti akan keperluan orang lain. Dia bukan hanya untuk menguntungi keluarganya sendiri, tetapi juga memperhatikan akan keperluan orang lain. Di ayat 21 dimulai ia tidak takut, bukan karena salju, takut untuk seisi rumahnya. Dia tidak orang yang tidak khawatir, karena di Yerusalem kalau salju itu sangat sedikit sekali. Mungkin kalau seketika ada perubahan cuaca, tetapi dia sudah ada persiapan. Seluruh rumah sudah memiliki berpakaian yang hangat. Di ayat 20 dia membuat dirinya berbandani lenan halus dan pakaian ungu, sehingga rumahnya mendapatkan kehangatan. Dan suaminya yang di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama para tuan negeri, ia orang yang membantu suaminya agar suaminya tentang keluarga tidak perlu akan khawatir. Jadi sehingga ia bisa duduk bersama dengan para tua di negeri. Saya mengingat kembali akan cerita Lut. Boas juga dia bisa duduk di pintu tua negeri, di pintu gerbang, dan mengambil keputusan bersama dengan mereka. Di ayat 24 dikatakan ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Ayat ini dipadukan dengan yang di atas, seperti di ayat 20, ayat 19. Kita bisa menggunakan ayat 19 sampai 21, itu boleh diletakkan bersama, dan di ayat 24. Karena urutan dari abzat itu jadi dipisahkan. Karena itu dia bisa mengurusi untuk memintal, mengurusi rumah, dan membuat pakaian dari lenan dan menjualnya kepada pedagang. Seharusnya ini satu unit, tetapi ini dipisah menurut urutan abzat. Ayat 25. Apa yang dipakai untuk dirinya sendiri? Apa yang dipakai untuk dirinya sendiri? Yang dipakai adalah kekuatan. Dipakaikan adalah kemuliaan. Pakaian kemuliaan. Dia seluruhnya punya perasaan demikian. Melebihi apa yang dia pakaian yang dia pakai. Dia orang yang berpengaruh. Kalau ia tertawa tentang hari depan, dia tidak perlu khawatir akan hari esok. Di sini kita mungkin bertanya, perempuan yang demikian di mana dapat kita cari? Karena masalah ini dibawa dari awal sampai akhir, sungguh sangat baik sekali.
Kalau ada setengah dari sifat-sifat perempuan ini, satu yang sangat cukup untuk memuaskan. Ayat 26. Ini adalah satu sifat yang juga spesial agar mulutnya penuh dengan hikmat. Orang yang berhikmat, hikmat keluar dari mulutnya. Kalau kita membaca kitab Amsal, ini adalah perempuan yang sulit untuk ditemukan, yang tidak sering-sering ditemukan. Karena di Amsal juga dikatakan ada perempuan yang suka ribut. Ini di mulutnya adalah penuh dengan mulut dan memenuhi hidupnya. Pengajaran yang lemah lembut ada pada lidahnya. Ini adalah pengajaran, sesungguhnya itu adalah Taurat, pohon kehidupan, hukum Taurat dipadukan. Hukum apa yang dilakukan? Mulutnya penuh dengan hikmat. Yang dikatakan mulutnya dengan hikmat itu adalah satu pengajaran. Ini kita tahu di ayat 21. Seperti kita tahu di Amsal 8 itu juga dikatakan wejangan hikmat. Di pasal 31 dipadukan, demikian dia mengagungkan akan perempuan yang demikian, istri yang demikian. Adalah dengan sifat pengajaran, dia membuka mulut, dia mengatakan kata-kata yang berhikmat. Saya membawa pada 29, setiap orang memuji dia. Di ayat 29 kan banyak wanita yang telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semuanya. Ini mungkin suaminya yang berbicara kepadanya. Di ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut Tuhan dipuji-puji. Di Amsal pertama dimulakan awal pengetahuan adalah takut akan Tuhan, dan dia selalu terus berkata kepada para laki-laki haruslah takut akan Tuhan dan harus takut akan Tuhan akan mendapatkan puji-pujian. Takut akan Tuhan akan dipuji-puji dan diberikan kepada bagian dari hasil tangannya. Dan pada saat berkumpul di pintu-pintu gerbang, biarlah perbuatannya memuji dia. Dia punya orang yang punya talenta, orang yang rajin dan bisa memanfaatkan akan apa beingnya yang disukainya. Dan juga membuatkan suaminya tidak perlu khawatir, yang bisa membuatkan ketentraman satu keluarga. Dia orang yang tidak takut, dia orang yang takut akan Tuhan. Setiap orang memuji dia. Mohon Tuhan untuk memberkati firman-Nya. Dari didikan dari seorang ayah yang diawali dengan Israel, anak, kemudian yang diakhiri dengan anak perempuan Israel harus menjadi istri yang baik. Di mana yang didapati? Kita mohon Tuhan untuk memberkati firman-Nya.
Mari kita memuji Tuhan. Kita mohon untuk membantu kita agar kita mempunyai kita sebagai anak yang mempunyai hikmat pengetahuan.高满溢，我的灵不再封闭。赞美你清泉如春雨沐浴，我心中的喜乐川流不息。赞美你音符如雪花飘逸，心中的轮流人人升起。我要开口向你赞美称谢。赞美不停，永永远远，称谢不已。我要心人向你献上自己，一生一世献上自己，一生一世脚步不离。赞美的旋律响起，全然向你，让神灵的恩膏满溢，我的灵不再封闭。赞美的清泉如春雨沐浴，我心中的喜乐川流不息。赞美的音符如雪花飘逸，心中的轮流人人升起。开口向你赞美称谢，永永远远赞美不停，永永远远称谢不已。我要心人向你献上自己，一生一世献上自己，一生一世脚步不离。称谢，永永远远赞美不停，永永远远称谢不已。我要心人向你献上自己，一生一世献上自己，一生一世脚步不离。Mari kita bersama berdoa, karena Tuhan adalah bagian dari hidup kita. Karena ada Engkau Tuhan dalam hidup kami bisa mendapatkan kemenangan. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan Yesus, Engkau adalah segala sesuatunya bagi kami, agar
Mohon agar kami jangan meninggalkan Engkau. Mengikutimu aku mendapatkan hikmat sehingga bisa untuk mengatur cara hidup kami. Saudara semua, staf gereja yang saudara di online, di kitab ini kita melihat untuk memelihara hidup kita baik dari mulut, hati, atau tubuh kita. Adakah kita sungguh-sungguh memelihara hidup kita, atau di dalam hidup kita adakah kata-kata yang ada yang negatif atau mengeluarkan kata-kata yang negatif? Di saat ini kita merenungkan akan hidup kita. Adakah kita untuk memelihara dengan baik tubuh kita? Adakah kita berolahraga atau cepat tidur, makan makanan yang bergizi, baik dan juga dari pikiran atau tubuh, agar kita lebih lagi bisa seperti Tuhan, lebih sehat, baik tubuh maupun roh kita, baik jasmani maupun rohani. Mari kita untuk menguji diri kita sendiri pada waktu kita bangun, susah bangun. Apakah kita malamnya terlalu larut tidur, atau karena larut tidur? Mengapa larut tidur? Apakah kita tidak ada pengendalian diri? Kita terus di internet atau mengerjakan pekerjaan terus sendiri, atau kita sering-sering tidak memikirkan akan tubuh kita, tidak sungguh-sungguh untuk ada keterbatasan untuk makan makanan yang sehat, bahkan atau sering-sering memuaskan diri sendiri makan yang tidak bermanfaat, atau kita menghadapi segala sesuatu masalah atau menghadapi orang, kita tidak mengendalikan pikiran kita, hati pikiran kita, sehingga kata-kata yang kita keluarkan semua kata yang negatif atau kata penggerutuan atau menyalahkan orang lain. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami benar kadang-kalanya kami tidak bisa mengendalikan diri kami sendiri, sehingga mengakibatkan kami jatuh dalam hidup yang tidak sehat, hati penuh dengan negatif, mulut kami tidak ada pengendalian, kata-kata yang kami keluarkan menyakitkan orang lain, semua kata yang tidak ada kata-kata yang positif. Tuhan, hidup kami tidak ada pengendalian. Mohonlah Tuhan, mohonlah kami Tuhan, agar kami bisa ada pengendalian dan juga kami bisa datang di hadapan dengan firman-Mu. Kami bisa tahu bagaimana kami tahu bahwa kami orang yang tidak bisa untuk mengendalikan diri, tidak punya hikmat. Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami. Mohon Engkau bantulah aku agar aku punya hikmat, pengetahuan untuk mengendalikan diri sendiri. Saudara semua, kalau kamu tidak punya pengendalian diri atau pengendalian tentang tubuhmu, kamu beritahu pada Tuhan, beritahu Tuhan, aku perlu akan Engkau, aku perlu agar aku punya hikmat untuk mengendalikan diri sendiri, agar jangan larut malam tidur dan mataku jangan tertuju pada setiap pekerjaan, tetapi tertuju pada Tuhan. Tuhan, agar mulut kami dan hati pikiranmu semuanya adalah yang positif. Jangan tidak memikirkan akan hal-hal yang negatif.
kami kembali kepada jalan yang lurus. Tuhan, kami bersyukur ada Engkau, kami bisa punya hikmat untuk mengurusi diri, memelihara diri kami. Tuhan, kami datang di hadapan, terlebih lagi kami sebagai para kaum laki-laki, seperti Pascal Hoki yang diterangkan, untuk mendapatkan istri yang cakap. Di manakah kami bisa mendapatkan? Di sini memberitahukan kepada kami sebagai saudara-saudara kami, istri yang cakap di manakah kami dapatkan? Di Amsal ini ibunya Raja Lemuel memberi pengajaran kepadanya. Saudara semua, kita datang di hadapan Tuhan. Kita sering-sering, kita tidak ada keterbatasan. Istri yang diberikan Tuhan kepada kita adalah diberikan Tuhan sebagai penolong. Setiap istri yang diberikan Tuhan kepada kita di hadapan Tuhan adalah istri yang cakap. Tapi mengapa istri kita tidak bisa mengeluarkan beingnya, sifon, tidak bisa masuk dalam misinya? Mengapa dalam hidupnya tidak percaya akan suaminya? Saudara, koreksi diri sendiri, apakah kita ada kekurangan? Kembali kepada kebenaran untuk mendukung istri sebagai penolong bagi istri, dan juga mohon agar Tuhan juga memberikan pendamping untuk penolongnya. Saudara semua, kalau kamu di sini ada kekurangan, sering bentrok sama istri atau merendahkan istri, tutuplah mulutmu. Sering-sering menindas istri atau di hadapan istri marah pada dia, menghina dia, tidak ada kata-kata yang menguatkan. Saudara, seperti kalau istri kita membeli sesuatu untuk kebutuhan rumah tangga, kamu bilang dia memboroskan uang. Agar Tuhan yang memberikan dia sebagai istri penolongmu tidak bisa diperluas, bisa pakai. Saudara semua, istri yang cakap, siapa yang bisa mendapatkannya? Semua saudara milik Tuhan rela untuk mau bertobat. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang terkasih, kami datang di hadapan-Mu. Saya mengaku saya orang yang bodoh. Saya mengaku saya adalah orang yang tidak suci. Saya tidak bisa mengendalikan mulut saya. Sering-sering menyakitkan istri saya. Kata-kata menyakitkan istri saya. Saya orang yang tidak berhikmat. Tidak bangkit untuk membangkitkan istri, tidak memberkati istri saya, sehingga mengakibat saya juga tidak menyanggah istri saya, sehingga tidak bisa masuk dalam berkat dalam misinya. Tuhan, hari ini saya bertobat kembali di hadapan-Mu untuk kembali merangkul akan kebenaran-Mu. Tuhan, gunakanlah istri sebagai mantu saya, agar saya punya orang yang berhikmat dan membantu saya apa yang harus saya katakan, membantu saya untuk apa yang harus saya kerjakan, dan membantu saya apa akan kedudukan saya, dan juga agar saya bisa membuka mulut untuk mengambil keputusan secara adil sebagai
membawakan aliran jalan keluar untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doaku dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Di ayat 20 sama dan 26 dikatakan pakaian adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Dia membuka mulut dengan hikmat, pengajaran lemah lembut ada pada lidahnya. Hikmat, kekuatan, kemuliaan itu adalah sifat dari Tuhan. Pada saat ini kita mengatakan sebagai istri yang cakap, kita datang di hadapan Tuhan. Kita setiap saudari kita membuka mulut agar roh Tuhan memenuhi kita, agar sifat-sifat Tuhan memenuhi kita, kekuatan dari Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan hikmat dari Tuhan, hikmat pengajaran dari Tuhan dicurahkan bagi kita. Tuhan, kami perlu Engkau pada saat saudari kami mendekatkan diri padamu, kami mempunyai pengajaran yang demikian. Saudari semua kita bangkit untuk semua. Kita mohon agar Tuhan setiap kali kita membuka mulut dengan hikmat pengajaran yang lembut ada pada lidah kita. Dan di sini kita juga mengundang agar saudara kita untuk mendoakan. Dikatakan juga di akhir zaman setiap saudara-saudara kita harus bangkit untuk bertukar mereka seperti mereka, dan mengundang para saudara kita berdoa dalam masa untuk penginjilan, untuk berdoa seperti mereka yang berduduk yang di pintu-pintu gerbang kita untuk hari lunar Imlek ini berdoa. Tuhan, saya sebagai wakil dari setiap saudari semua berdoa padamu, mohon rohmu datang curahkan kepada kami, dan sifat darimu berikan kepada kami. Tuhan, berilah kami agar kami lebih mengandalkan agar semua hikmat, kekuatan, kemuliaan darimu ada pada kami. Tuhan, agar kami dengan rendah diri bisa membantu suami kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara semua di tempat ini atau yang di online, serta semua saudara-saudari semua. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dalam hidupmu. Dalam keadaan apapun saya mendeklarasikan atau segala kamu dalam Tuhan Yesus, segala tindasan dalam hidupmu semuanya dihancurkan. Dan juga dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara kita. Kami perlu ada penolong, dan juga kamu Tuhan menyediakan penolong bagimu. Dan dalam hidupmu semakin hidupmu penuh dengan hikmat, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan
kekuatan di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati para saudara di hadap hidupmu penuh dengan keadilan, penuh dengan kasih Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudari kami termasuk saya sendiri. Kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan diselubungkan dalam pada kita, bukan karena pekerjaan yang baik dari kita, tetapi karena kemuliaan Yesus Kristus dalam hidup kita bisa dikeluarkan, dalam hidup kita bisa mengeluarkan kekuatan dan kemuliaan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudari semua. Di setiap kata-katamu penuh dengan hikmat, di lidahmu penuh dengan pengajaran yang lemah lembut. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, kamu sebagai anak putri yang baik, seorang ibu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Saudara semua, saudari semua, dalam hidupmu penuh dengan kasih Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Di rumahmu penuh dengan sukacita, kasih dari Tuhan. Dan karena kita adalah ciptaan dari Tuhan, di dalam hidup penuh dengan kelimpahan. Dan juga kita bisa memberkati orang yang memerlukan bantuan dari kita. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.